Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Masa perkuliahan online yang berlangsung sepanjang pandemi membuat mahasiswa kewalahan menghadapi gelombang berbagai tugas. Celah inilah yang digunakan oleh sejumlah oknum joki tugas gencar menawarkan jasanya. Beragam tawaran penyelesaian tugas ditawarkan, mulai dari tugas kuliah, presentasi, proposal, hingga tugas akhir seperti skripsi. Tarifnya pun beragam, mulai dari ribuan rupiah per lembar hingga paket jutaan rupiah untuk satu mata kuliah atau skripsi. Saya tahu kalau ada yang pakai, dia kemarin dipakai buat jasa skripsi, kalau tugas enggak ya. Kebanyakan dari yang saya lihat itu joki tugas biasanya dipakai buat kayak translate jurnal atau bikin makalah atau bikin jurnal bahkan. Terus biasanya juga kayak ngedesain atau dari programming kayak IT dan lain-lain. Menawarkan jasa mengerjakan tugas kuliah, salah satunya ditempuh EM sejak 2 tahun yang lalu. Mulanya ia hanya diminta membantu pengerjaan tugas teman-temannya hingga akhirnya menjadi profesi tetapnya. Ia melayani pembuatan tugas kuliah harian hingga karya ilmiah dan skripsi. Kebanyakan juga teman-teman yang sibuk ataupun kayak banyak organisasi, jadi akhirnya dia minta bantuan saya buat kerjain gitu. Saya kerjain tolong gitu. Tapi tetap saya memberi jawaban tapi dia yang nyalin gitu. Tulisannya tetap dari dia. EM yang kini juga tengah menyelesaikan pendidikannya, membagi waktu untuk tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas para kliennya. Menariknya, para pelanggannya kebanyakan adalah para karyawan yang sedang melanjutkan kuliah demi kenaikan pangkat atau promosi jabatan. Kita lebih ke universitas yang swasta daripada yang negeri, karena rata-rata yang saya kerjakan skripsinya itu rata-rata mereka pekerja, jadi yang ngambil kelas karyawan kayak gitu. Jadi mereka nggak, karena kesibukan di luar sana, jadi nggak sempat nyusun skripsi karena sambil kerja kan, akhirnya mereka nyerahin ke saya gitu. Tidak hanya mahasiswa, murid sekolah menengah atas pun kerap kali meminta bantuannya. Layanan EM semakin tenar tidak hanya dari promosi mulut ke mulut, melainkan juga tergabung dalam komunitas jasa tugas yang dipromosikan lewat media sosial. Lalu bagaimana dengan besaran tarif yang ditetapkan bagi para klien? Tarif lebih ke tingkat kesulitan, sejauh mana sulitnya. Kalau sampaikan tugasnya lebih range itu lebih ke 100.000 sampai 150.000. Untuk skripsi lebih kepada apa yang dibutuhkan sama si orangnya. Cuman biasanya saya tarifnya itu per bab 1 juta gitu. Jadi kalau full skripsi biasa 5 juta. Tapi kalau skripsinya itu hanya tulisan dan olah datanya dari mereka, itu saya biasanya cuma 3 juta atau 3 juta setengah. Terbayang sudah, puluhan juta rupiah ia dapatkan dalam sebulan. Karena paling tidak ada 3 sampai 4 skripsi dan puluhan tugas harian yang sanggup ia selesaikan. Pihak universitas sebenarnya bisa membedakan mana tugas yang dikerjakan sendiri dan mana yang merupakan hasil plagiat. Namun, ada kesulitan tersendiri untuk mendeteksi tugas hasil jasa joki, terutama saat kuliah dijalankan secara daring. Cara mengantisipasinya adalah menggunakan teknologi dengan platform real time, di mana mahasiswa itu mengerjakan tugas atau mengerjakan assignment dari kampus atau dari dosen itu pada saat tertentu. Bila aksi mahasiswa menggunakan jasa joki tugas tertangkap basah, pihak kampus telah menyiapkan sanksinya, mulai dari peringatan hingga drop out atau dikeluarkan dari kampus.